ya supaya Chris Hatta bisa lebih lama di penjara. Begitu kata kekecewaan Chris Hatta minggu lalu ya. Dan hari ini Hilda datang. Ya, Hilda datang bersama ibunya. Jadi menurut kuasa hukum harusnya ada 4 saksi yang hadir, tetapi yang 2 belum bisa hadir pada hari ini. Jadi ada Hilda dan ibunya. Rencananya tadi sidang itu berlangsung pada 10 pagi, tetapi molor. Akhirnya baru mulai tadi 2:30 gitu. Jadi kita belum tahu seperti apa hasilnya. Cuman kita saksikan Hilda juga tadi pagi sempat mengupload persiapannya menuju ke persidangan hari ini. Dia dicium sama nenek. Tuh neneknya Hilda apa neneknya siapa kita nggak tahu gitu ya. Ini kita saksikan di layar Hilda datang ditemani kuasa hukumnya bersama mamanya juga. Tadi kita juga sempat bertemu dengan Ibunda Chris Hatta. Kita sempat bertanya seperti apa perasaannya, apa yang akan dikatakan kalau ketemu sama Hilda begitu ya. Minggu lalu juga Ibunda Chris Hatta itu sempat diwawancara wartawan dan ditanya kalau ketemu Hilda ya, yang dulu pernah jadi menantunya atau masih menjadi menantunya, saya juga nggak tahu. Ini masih nikah apa udah cerai ya gitu ya. Akan mengatakan apa? Kata ibunya Chris Hatta mengatakan bahwa ya mudah-mudahan dia mengatakan yang sejujur-jujurnya saja, tidak perlu ditambah-tambah atau dikurang-kurang begitu ya, tapi tidak ada dendam, tidak ada amarah. Memang Chris Hatta minggu lalu dalam wawancara sempat merasa kecewa sekali begitu karena dia merasa sebagai suami selama 2 tahun itu menafkahi Hilda lahir dan batin dan tidak merasa melakukan pemalsuan dokumen karena dokumen yang diketahuinya itu dikeluarkan oleh lembaga resmi begitu. Tadi sempat ada laporan dari Rumpi Porter di dalam ruang sidang begitu ya, di dalam ruang sidang. Itu hakim sempat menegur Hilda dan mengatakan bahwa kalau ditanya jawab aja pertanyaannya. Karena beberapa kali Hilda sempat ditanya pertanyaan yang sama selama 3 kali tetapi jawabannya dianggap tidak menjawab pertanyaan begitu kata hakim. Coba kita lihat sekarang seperti apa sih persiapan Hilda tadi pagi. Masih mau ditampilkan ini persiapan Hilda tadi pagi waktu dia cuman sama neneknya atau enggak mau langsung Viti? Sini. Oke, baik langsung kita menuju ke Dinar Candy dan inilah profil Dinar Candy. Dinar Miswari atau Dinar Candy, DJ kelahiran Bandung 21 April 1993 ini masuk dalam top 10 Asia's Hottest Female DJ 2018 versi Android 2018 situs web musik EDM terkemuka di Malaysia. Anak pertama dari 4 bersaudara ini memiliki seorang ayah yang merupakan guru ngaji dan pendiri pondok pesantren. Dinar sendiri pernah belajar di pesantren. Usai 2 minggu ia kabur karena tidak betah. Sang ayah Haji Ginayah Sogiri sempat sakit usai mengetahui pekerjaan sang anak adalah DJ dan berpakaian terbuka. Bagaimana perasaan sang ayah melihat penampilan Dinar yang vulgar dan sempat mencari jodoh di Instagram ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aku manggilnya Pak siapa? Bapak Haji Acep. Pak Haji Acep. Ya. DS Pak. GS. Hah? GS. Ya GS teh Ginayah Sogiri. Oh Ginayah Sogiri. Iya. Tapi panggilannya Pak Haji Acep. Iya. Ya. Pak Haji Acep ini benar bapaknya Dinar Candy? Iya. Bapak benar guru ngaji? Iya. Diajarin ngaji dulu? Iya sama bapak. Sama bapak. Cuman kalau Dinar nggak sampai hatam. Oh. Kalau adik hatam sampai 2 kali. Bandel ya Pak kalau diajarin? Bandel. Dia makan dimasukin pesantren itu cuma seminggu ya. Cuma seminggu keluar? Keluar. Terus dimarah? Mabur itu dia. Alasannya apa? Kok cuma seminggu? Alasannya itu HP-nya diambil. Oh sama gurunya. Sama gurunya. Jadi dia nggak bisa hidup tanpa HP? Iya. Terus diapain sama bapak? Diapain? Dihukum nggak? Enggak. Oh enggak. Oke, Pak Haji Acep, bapaknya Dinar Candy dan Dinar Candy. Iya. Dua-duanya duduk di sini, kursinya agak susah didudukin ya Pak ya. Tenang aja Pak, baru pertama kali ketemu aku ya Pak ya. Iya. Nggak apa. Baru pertama masuk TV juga. Oh baru pertama masuk TV Pak ya. Iya. Alhamdulillah nggak apa-apa Pak. Ini aku tanya-tanya, tapi jangan kaget ya Pak. Aku kalau nanya memang suaranya suka kencang, mukanya suka kencang juga. Tapi saya tanya apa dijawab aja ya Pak. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Dinar Candy, fitnah atau fakta? Kalau banyak artis perempuan yang nggak mau deket-deket sama kamu karena takut suaminya kamu ajak dugem. Fitnah.
Fitnah. Bapak gitu ya. Masih single. Oh, masih single ya, Dinar masih single ya. Oke, baiklah. Dinar, fitnah atau fakta? Selain karena nggak bisa pakai rok mini, salah satu alasan kamu kabur dari pesantren itu bukan cuma karena handphonenya diambil sama gurunya, tapi karena nggak ada cowok-cowok ganteng di pesantren. Fitnah, betul nggak Pak sebenarnya? Kan dulu mah belum pacaran ya Pak? Iya, iya. Belum. Bapak belum pernah pacaran Dinar? Belum. Belum atau Bapak nggak tahu? Tahu kan Bapak itu terus Bapak Suka keliling, teleponan. suka telepon, suka Bapak itu ada yang melihatnya, ada yang apa itu? Yang deket-deketin Bapak tahu? Pesuruh Bapak ada. Oh, dimata-matai. Oke, baiklah. Sekarang nih Bapak, fitnah atau fakta Pak? Dinar itu nggak pernah bilang kalau dia di Jakarta itu sekarang profesinya sebagai DJ. Bahkan dinobatkan sebagai DJ paling hot gitu. Bapak justru tahunya dari tetangga Bapak. Fitnah Iya, atau fakta? iya. Bapak marah nggak dia tahu Dinar jadi DJ Pak? Dulunya Bapak nggak senang dia jadi artis. Kenapa? Kan itu kakeknya itu Kiai Haji udah jadi. Neneknya Kiai Haji gitu. Terus ibunya udah jadi aja semua. Jadi Gitu. gimana waktu pertama kali tahu? Waktu itu kan jadi Dinar katanya Bapak Dinar, kan Bapak mah jadi panggilnya penyanyi Aik gitunya. dangdut. Boleh tapi awas Bapak mah tapi bertutup, jangan pakai Baju seksi? seksi, harus pakai jilbab. Oh gitu? Iya, Terus sekarang Bapak tahu nggak kalau Dinar itu kalau nge-DJ pakai baju apa? seksi. Nah gitu. Terus gimana Pak? Bapak menyesal itu hatinya Hati menyesal. sedih ya, Pak, ya? Kenapa itu anak Bapak sampai begitu. Oh, Bapak gitu. tahu lagi nggak kehidupan DJ itu cobaan godaannya apa aja tahu nggak Iya. Pak? Banyak itunya ya. Salah satunya ini nih Pak nih, salah satunya ini nih ada. Mm. Hah? Salah satunya katanya Dinar itu juga banyak digodain Pak sama cowok-cowok. Katanya cowok-cowoknya yang lebih tua gitu ya, mau dijadiin istri kedua lah, kontrak begitu Pak. Gimana? Banyak yang nelpon ke Bapak juga ya Pak. Oh ya nelpon ke Bapak juga Iya, ada Pak? iya. Kayak gimana yang telepon ke Kayak Bapak? mau ngasih villa ya Pak, ngasih mobil tapi kita nggak terima. Kasih mobil, Honda Jazz katanya. Kalau Dinar mau di itu dijadi istri dua, tapi Bapak enggak, jangan. Enggak, jangan gitu ya. Ya, jangan. Ini salah satu beberapa kisahnya Dinar Candy, suka dukanya sebagai seorang DJ yang seksi seperti apa. Coba kita lihat yang berikut ini. Coba lihat Pak. Kamu itu kayak gimana gayanya, caranya nawarnya? Ada kakek-kakek 70 tahun. Loh, ini serius ya? Serius kayak owner-owner yang punya klub gitu terus Gitu. Pernah nggak ada yang maksa? ada juga yang maksa sampai apa namanya itu ngikut kan kita habis show 1 jam gitu ya di klub terus dia ngikutin ke hotel kayak gimana masa nggak mau sih jual mahal banget gitu. Gitu. Iya kan emang aku nggak suka inilah yang tua. Oh, iya, oke. Tapi kalau yang nawarin yang muda mau? Kalau yang muda mau? Ya kalau yang muda mah kalau apalagi belum nikah boleh lah pacaran. Oh, pacaran ya. Terus kamu ditawarin berapa? Sampai angka berapa waktu itu? Sempet katanya yang 70 tahun itu ya kayak pacaran yuk katanya 4 bulan nanti kasih mobil sama rumah. Gitu. Ini yang telepon Bapak yang 70 tahun ini Pak? Iya. Terus Bapak bilang apa? Banyak kali Pak. Banyak, nggak tahu gimana gitu. Katanya itu Dinar itu mau jadi istri kedua, mau Terus jadi. Bapak bilang apa? Bapak jawabnya apa? Jangan, itu anak Bapak terlalu mahal dirinya. Terlalu mahal dirinya Iya. gitu ya. Oke. Dan Bapak itu dulunya tidak tidak senang itu jadi artis DJ, kalau mau jadi artis dangdut. Itu dulunya. Bapak Iya. pernah lihat nggak sih kalau Dinar nge-DJ? Belum. Mau lihat nggak Pak? Nanti pingsan pokoknya jangan. Mau lihat nggak Pak? Enggak. Nggak mau lihat. Bapaknya nggak mau lihat. Gimana? Belum sanggup, Oh, belum Bapak, belum sanggup ya sanggup. Pak. Bapak ngebayanginnya kalau dia nge-DJ gimana Pak? Kebayanginnya di dalam kepala Bapak bayanginnya gimana? Kalau misalkan kan dulu mas sebelum sakit kan Dinar itu kan bagus suaranya. Heeh. Kalau udah sakit itu kan aduh lama sakitnya, tapi dia kan jadi suaranya gimana tuh? Bapak tahu nggak sih nge-DJ itu ngapain Pak? Nggak tahu. Bapak nggak tahu nge-DJ ngapain Pak? Enggak. Nggak tahu gayanya. Coba jelasin gimana kamu kalau nge-DJ? Enggak kan kalau show keluar kota aku sering telepon Bapak kayak telepon Bapak minta izin, minta didoain biar selamat di perjalanan. Oh gitu. Ini bajunya ketat-ketat gini Pak. Boleh nggak Pak? Marah nggak Pak?
harusnya Bapak berjilbab. Tuh. Itu harusnya Iya, pakai nanti tangan pelan-pelan. panjang. Kayak gitu tuh. Kalau lihat gitu teh Bapak mah sedih. Sedih ya Pak ya. Tapi Iya. selalu didoain Pak. Ya terus didoain. Pernah dimarahin nggak Pak? Pernah dimarahin Bapak. Kenapa itu? Itu waktu sekolahnya dia harus pakai tangan panjang, harus pakai rok panjang. Kenapa sekarang Dia begitu? pakai segini, Heeh, beli segini. heeh. Iya. Dinamain dinar teh itu kalau harus banyak uang. Heeh. Dia mah. Heeh. Harus banyak uang. Heeh. Jadi namanya aslinya Aidinar Miswari kan, anak Bapak. Aidinar Miswari. Iya, Aidinar Miswari. Maka panggilnya Bapak Ai. Oke, baik Pak. Fitnah atau fakta Bapak ya? Kalau walaupun Dinar itu selalu rajin ngirimin uang, beliin mobil, beliin barang-barang mahal, tapi Bapak itu belum puas. Karena yang Bapak mau itu cuma menantu. Fitnah atau fakta Pak? Mau Bapak mau punya menantu. Tuh. Tapi kayaknya kayak Atta Halilintar. Atta Halilintar. Kenapa? Kenapa satu muda, terus apa karena kaya? Karena kaya, Pak. Karena kan Atta cerdas. Cerdas. Orangnya cerdik. Cerdik. Terus dia mah Tahu. pintar. Pintar gitu. Tahu dari mana, Tahu Bapak? dari mana kalau Bapak itu kalau Itu Atta- adiknya kan punya adiknya dinamainya itu Teteng Muhammad Sunan Giri. Yang paling bontot itu anak Bapak. Terus suka Terus nonton Atta, itu di apa di YouTube. suka nontonin. Heeh, Oh, Bapak Pak. tahu Atta dari itu. Heeh, Oh. Pak, ini gini-gini Kalau ada yang lain nggak mau, Pak? Yang lain, Andika Kangen Band gitu misalnya. nggak tahu sih. Nggak tahu, Bapak cuma taunya Atta Halilintar. Heeh, tuh yang seperti itu tuh. Oh ya seperti itu. Pak, ini ada beberapa cowok-cowok nih Pak ya. Ada pemain Tapi bola tuh. yang pentingnya Bapak mah anak yang soleh aja. Gak apa-apa. Coba kalau misal muka ya Pak dari sisi penampilan ya Pak. Ini lihat Pak di situ Pak ya. Ada yang bule ya kan. Ada yang umurnya agak tuaan ya. Ada yang mudaan. Ada yang lebih tua lagi. Nah Bapak sebenarnya cocok yang mana Pak? Kalau dari sisi fisik ya Pak ya. Yang mana Pak? Foto mana Pak? Tuh depan Pak. Tuh depan Pak. 1, 2, 3, 4. Yang mana Pak? Yang rambutnya biru, yang bajunya merah, yang pakai jas atau pakai baju putih Pak? Yang mana itu? Yang punya prestasi. Wah. Ya yang mana? Yang mana? Coba tunjukin. Tak ya tak. Pak, semua juga punya prestasi. Yang pakai jas itu juga prestasinya banyak, Pak. Oh. Bapak tahu yang pakai jas itu siapa, Pak? Hotman Paris, Pak, pengacara. Oh itu. Oh, orang yang kaya ya. Iya, Pak. Boleh nggak Pak kalau sama itu, Pak? Boleh nggak Pak kalau sama itu, Pak? Ya bagaimana aja itu. Si Dinar. Oh, Dinar kalau mau itu boleh. Boleh aja. Bapak Tapi mah kalau bisa hidup. Bapak milihnya Atta Halilintar ya, Pak. Oke, Pokoknya baiklah. orangnya kan baik itu Atta. Udah Ba- teh sampai nelpon kan sama Bapak. Oke, Bapak. Oh, udah nelpon ya, Atta udah nelpon-nelponan Iya. sama Bapak ya? Iya. Di prank sama Atta. Oh, Jadi Bapak ngarep sampai sekarang. Serius Bapak ngarep dilamar sama Atta? Atta tanggung jawab Atta, nggak boleh main-main sama orang tua. Kalau mau ngelamar harus beneran ya. Oke, Bapak fitnah atau fakta? Kalau tiap Bapak itu dikasih video Dinar lagi nge-DJ sama tetangga, Bapak kepalanya langsung migrain, perutnya mules, jantungnya deg-degan, panas dingin, semua penyakit muncul Pak. Fitnah atau fakta? Hah? Iya. Iya. Iya betul. Pernah dikirimin sama Dikirimin, orang lain. Print ya, Pak? foto-foto di print, foto-foto yang seksi-seksi begini Bapak langsung Terus Bapak nggak marahin ini? Pak nggak dimarahin Ya ini? dimarahin. Marahnya gimana sih Pak? Contohin Pak marahnya Pak. Jangan gitu, Bapak tidak suka. Tuh, kalau misalkan Dinar gitu, Bapak nggak suka. Kenapa itu harus ditutupin karena aurat? Itu. Karena aurat. Terus Dinar jawab apa? Katanya bagaimana Pak Dinar nanti aja masa ke depan mah harus bertutup, berjilbab. Mudah-mudahan Aku anak jelasinnya jadi yang ya ke soleh. depannya, gitu. Oh jadi ini proses ya Pak ya, didoain terus. Oke baik, ayo tepuk tangan dulu dong buat Bapak sama Dinar. Nah, sekarang ini ada kita lanjut duduk ke sebelah sana Pak. Kita pertanyaannya Dinar tanya ke Bapak, Bapak tanya ke Dinar ya Pak ya. Ya. Tanya-tanyaan, tapi pertanyaannya mah udah saya bikin ya Pak ya. Pertanyaannya gimana sih? Oh Dinar, Bapak Dinar, astaga. Orang apa nih? Ini pertanyaan buat Dinar, Ya. buat ke Bapak.
Ini Bapak pertanyaannya buat Dinar. Nih silahkan, pilih mau pertanyaan yang mana. Salah satu aja. Satu aja deh, kamu pilih deh yang mana nih, biar nggak bingung. Nih. Oke, silahkan. Bapak, nih Dinar mau nanya Pak. Pak, dengerin. Ya. Bapak sebenarnya sempat marah enggak apa ini Sama Teteh. sama Teteh waktu uang Bapak kasih buat Teteh bikin lagu ternyata ditipu orang, inget nggak? Ingat. Iya. Orangnya tadi ada. Langsung Bapak marah. Kenapa itu? Kan uang itu kan apa itu kalau bahasa Cianjur mah hese dialaknya gitu. Katanya uangnya susah dicari kalau di daerah. Sampai ratusan juta, betul Pak? Betul. Terus setelah habis ditipu ratusan juta terus gimana? Bapak mah terus berjalan karena Bapak mah kan orangnya tukang tani. Tukang tani terus pan dulunya sebelum Dinar jadi artis, ya dulunya hari libur kan hari Minggu. Kata mamahnya gini, ya, Ai kan disebutnya Ai nih kalau bahasa Cianjurnya, iya anteran terus. Nah, Apa tuh artinya? ya, adiknya Kayak Paneng Siti Ardian yang di nganterin makanan ke sawah. ke sawah jam 11. Oke. Ah, Jadi itu karena Bapak kopi, petani, iya, dia yang itu. nganterin ya Pak. Jadi setelah ketipu ratusan juta rupiah itu Katanya, Pak. katanya Dinar nggak mau, Ucana Dinar mah mau jadi artis. Kamu disuruh nganterin makanan buat Bapak kerja di sawah nggak maunya jadi artis? Kan banyak yang kerja tapi yang itu lain juga. yang kerjanya banyak. Banyak. Ya, Tiap suka hari ada yang dia nganterin, 10, tapi yang suka 12 disuruh-suruh orang. terus. Pak, bener Bapak nggak marah duitnya ketipu demi Dinar jadi artis segitu Marah. ratusan? Marah. Tapi nggak apa-apa ya Pak, Nggak nanti kan apa-apa. Tapi benar gara-gara duitnya kepake itu jadi adik-adiknya Dinar sekolahnya juga jadi sempat keteter. Sampai tapi kayak Masya Allah Rabbi gitu. Kan itu jadi korbannya kan adanya Neng Siti Hardian yang di pernah Jepang. ketemu. Udah pernah Oh, pernah ketemu. ketemu. Ya kan dilihat Bapak itunya Iya. di Oke. TV. Iya. Itu si Neng ini cantik. Itu Aku. Katora, itu ganteng. Itu yang lain-lain Oh cakep. iya. Gitu. Dekatin sekalian. Yang lain-lain keren Iya. gitu. Bapak juga. Oh, jadi Bapak lihat di TV ya. Lihat Oke, di sekarang TV. gantian Pak. Bapak tanya ke Dinar. Boleh pilih deh Pak sini biar nggak bingung. Aku tutup nih. Bapak pilih yang mana? Yang ini aja. Oke, silakan Pak. Bapak Dinar kalau teteh Bapak jodohin sama anak teman Bapak soleh, pintar, Pinter ngaji. ngaji. Teteh mau nggak? Dijodohin ya Pak. Ada nggak Pak? Ah, Ada nggak Pak? nggak ada yang kepilih. Nggak ada yang kepilih. Nggak ada yang kepilih. Bapak carinya yang kayak apa sih Pak? Ah, Pokoknya yang penting Bapak Harus bahagia. yang Yang soleh yang soleh. aja, yang soleh, yang punya prestasi, yang punya pekerjaan, jangan sampai orang pengangguran Oh, nggak jangan mau. sampai orang pengangguran. Pokoknya ada kerjanya ya Pak ya? Iya. Walaupun udah tua nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nah, soalnya ada nih Pak. Nih Pak, ini orangnya udah tua. Ada pekerjaannya Pak, rumahnya gede banget. 24 miliar ya rumahnya gede ya. 25 miliar ya Pak ya. Udah pokoknya kaya banget ya. Dan hijrah Pak, sekarang lagi memperdalam agama. Kira-kira Bapak setuju nggak sama yang itu Pak? Nggak tahu Cak. Jadi kan Bapak mau lihat nggak orangnya kayak apa? Nggak mau? Mau? Nggak mau? Mau? boleh lihat. Boleh mau lihat ya? Boleh lihat, ya. Coba silahkan masuk. Mana kandidatnya? Ini aku kenalin bukan Dinar. Bapak kenal nggak ini siapa Pak? Enggak. Itu Ki Joko Bodo. Oh iya. Boleh nggak kalau misalnya Ki Joko Bodo ngelamar Dinar? Itu si bapak udah tua. Itu Bapak udah tua. Iya sama bapak itu iya. Enggak Pak, bercanda Pak, bercanda Oh, ya. iya. Oke, kalau Atta Halilintar mau ya Pak ya? Mau. Mau ya. Oke, coba kita lihat profilnya Ki Joko Bodo berikut ini. Benarkah Ki Joko Bodo ini kali ini betul-betul akan berhijrah? Kita lihat profilnya berikut ini. Agus Yulianto atau Ki Joko Bodo, paranormal kelahiran Bali tahun 1964 ini namanya dikenal sejak melaporkan rencana pengeboman di tahun 2003 yang ia ketahui karena sempat dimintai bantuan oleh pelaku. Selain menjadi paranormal, Ki Joko pernah bermain dalam film Terowongan Casablanca tahun 2007 dan mendirikan sebuah band 3 Mantra pada 2006 bersama Ki Joko Wasis dan Ki Joko Yono yang memiliki single berjudul Kadukuniko pada 2011.
Setelah merubah penampilannya dengan mencukur rambut, kumis, dan jenggot, baru-baru ini Ki Joko Bodo dikabarkan akan mewakafkan rumahnya seharga 25 M untuk dibangun masjid. Pria 55 tahun ini memiliki 10 anak dari keempat istrinya. Dia mengakui anaknya lebih tahu agama dibanding dirinya. Kabar hijrahnya ini datang dari mulut Ki Joko Bodo setelah pulang dari Mekah. Namun kabar ini bukan yang pertama. Sebelumnya, ia pernah mengumumkan ingin taubat pada tahun 2014, tahun 2017, dan 2018. Apa yang membedakan hijrah Ki Joko Bodo tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ki Joko Bodo hari ini datang dengan penampilan yang berbeda. Tetapi walaupun penampilan yang berbeda, duduk di kursi yang sudah pernah diduduki ya Ki ya. Sudah pernah ketemu aku sebelumnya, berarti sudah tahu kalau duduk di kursi ini harus menjawab pertanyaan aku dengan jujur. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kemarin ada kabar Ki Joko Bodo akan berhijrah. Nah, pertanyaan saya adalah fitnah atau fakta Ki? Bahwa sebenarnya Ki Joko Bodo ini potong rambut menjadi lebih klimis, ya jenggot dicukur, kumis dicukur. Itu sebenarnya bukan karena mau hijrah, tapi karena gerah dan pas keramas kalau rambutnya panjang itu keringnya lama. Fitnah atau fakta Ki? Ya. Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.